warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Encep dari SDN Junti 1 Kecamatan Jawilan. Saya akan menjelaskan tentang etika dan keterbatasan KA. Apakah itu KA? KA adalah upaya untuk membuat komputer melakukan hal yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Dua keterbatasan utama dari KA yang Anda pelajari dan apa yang menjadi pendapat Anda tentang keterbatasan ini. Satu, ketergantungan kuat pada data pelatihan dan data biasnya. KA, terutama yang berbasis machine learning, sepenuhnya tergantung pada data yang diberikan selama pelatihan. Ini berarti jika data pelatihan buruk, tidak akurat, tidak lengkap, atau mengandung banyak pebisingan, maka kinerja KA juga tidak buruk, juga akan buruk. Grade in, grade out adalah prinsip yang sangat berlaku di sini. Nomor dua, kurangnya pemahaman kontekstual dan akal sehat. Meskipun KA dapat melakukan tugas-tugas spesifik dengan sangat baik, ia seringkali tidak memiliki pemahaman seperti manusia, kesadaran, atau akal sehat yang memungkinkan kita untuk menavigasi situasi yang ambigu dan tidak terduga. KA tidak benar-benar dipahami makna di balik data prosesnya seperti manusia. Ia tidak memiliki pengalaman hidup, emosi, nilai moral membentuk akal sehat. Misalnya sebuah KA mungkin bisa mengidentifikasi gambar, pisau, atau tetapi tidak memahami bahaya dari sebuah pisau dalam berbagai konteks sosial. Kedua keterbatasan ini menjadi tantangan besar dalam pengembangan dan penerapan KA dan menjadi fokus terutama penelitian dalam bidang AI untuk masa depan, terkhusus dalam bidang pendidikan. Bagaimana keterbatasan KA tersebut bisa mempengaruhi cara penggunaan KA di sekolah? Satu, ketergantungan kuat pada data pelatihan dan potensial biasnya. Sistem penilaian atau rekomendasi pembelajaran jika sekolah menggunakan AA untuk menganalisis kinerja siswa atau merekomendasikan materi pembelajaran, data yang digunakan untuk melatih KA tersebut sangat penting. Artinya, data dimasukkan harus beragam dan lengkap agar tidak ada siswa yang dirugikan hasil penggunaan KA. Sistem keamanan misalnya pengenalan wajah, suara. Bagaimana keterbatasan KA tersebut bisa mempengaruhi cara penggunaan KA di sekolah. Sistem keamanan misalnya pengenalan wajah, suara jika digunakan untuk otentik masuk kelas atau perpustakaan. Apabila data pelatihan wajah atau suara siswa tidak merata, misalnya kurangnya sampel untuk siswa dengan warna kulit gelap, pengguna kacamata, atau logat bicara tertentu, sistem bisa mengalami kesulitan mengenali mereka, menyebabkan ketidaknyamanan atau masalah akses. 2. Kurangnya pemahaman kontekstual dan akal sehat. Asisten virtual pembelajaran keterbatasan dalam kreativitas dan pemecahan masalah konflik. KA generatif mungkin bisa membuat esai, tetapi tidak benar-benar memahami makna mendalam atau konteks. Budaya dari topik tersebut, jika siswa hanya mengandalkan KA untuk tugas-tugas kreatif, mereka mungkin kehilangan kesempatan untuk mengembangkan pemikiran kritis dan empati. Bagaimana keterbatasan KA tersebut bisa mempengaruhi cara penggunaan KA di sekolah? Sistem bimbingan konseling berbasis KA. KA tidak memiliki kemampuan empati atau akal sehat untuk memahami masalah pribadi siswa yang konflik, yang seringkali melibatkan konsep keluarga. 2 prinsip etika yang penting ketika menggunakan KA, khususnya KA generatif di sekolah, dan contoh konkret penerapannya sesuai dengan konsep sekolah. 1. Transparansi. Pengguna, siswa, guru, orang tua
harus memahami bagaimana sistem KA bekerja. Data apa yang digunakannya dan bagaimana keputusan atau konsen generatif dibuat, harus ada pemberitahuan jelas tentang penggunaan kakak generatif. Contoh, sebelum siswa diizinkan menggunakan kakak generatif untuk membantu tugas misalnya menulis esai, membuat presentasi, sekolah harus memiliki kebijakan yang jelas dan mudah diakses. Kebijakan ini berupa batasan kemampuan, jenis tugas yang boleh dan tidak boleh menggunakan KA, atau kutipan yang diambil dari KA. 2. Keadilan. Penggunaan KA tidak boleh menciptakan atau memperparah ketidaktaraan atau diskriminasi di antara siswa. Setiap siswa harus memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan manfaat dari teknologi AI. Dan hasil dari sistem AI harus adil bagi semua. Contoh, jika sekolah memutuskan untuk menggunakan lisensi alat AI generatif, misalnya untuk penulisan atau desain, pastikan bahwa semua siswa memiliki akses yang sama ke alat tersebut. Terlepas dari latar belakang sosial ekonomi, mereka ini bisa berarti menyediakan perangkat keras dan koneksi internet, sekolah, atau subsidi lisensi pribadi jika diperlukan untuk pekerjaan di rumah. Kesimpulan, sekolah harus memahami bahwa KA adalah alat bantu, bukan pengganti interaksi manusia. Untuk tugas-tugas yang memerlukan empati, pemahaman nuansa, akal sehat, atau pengambilan keputusan etis, peran guru, konselor, staf, manusia tetap tidak tergantikan. KA sebaiknya digunakan untuk mengotomatisasi tugas rutin atau menganalisis data, sementara keputusan akhir dan interaksi yang kompleks tetap ditangani oleh manusia. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.